Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 4. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan juga buku dan alat tulisnya ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Pengertian dongeng yaitu bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Dongeng juga berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Jadi di sini dongeng itu bukan cerita yang sesungguhnya ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak contoh dongeng berikut ini dengan judul Si Kura-Kura yang Sombong. Kisah kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang terbang bebas di langit, kejengkelannya pun semakin bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun teriak pada teman-temannya dan terjatuh keras. Beruntungnya, sang kura-kura tersebut selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Apa yang bisa kalian dapatkan pada dongeng tadi? Nah, yang dapat kita petik dari dongeng tersebut adalah jadilah anak yang baik, rendah hati, dan tidak sombong. Kesombongan itu hanya akan mendatangkan petaka. Memiliki cita-cita memang baik, tapi jangan sampai saat cita-cita itu tercapai, kita jadi malah merendahkan orang lain yang tidak seberuntung dengan kita. Untuk yang kedua, kita akan belajar tentang persamaan kata. Persamaan kata atau biasa kita sebut dengan sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut dengan persamaan makna atau padanan kata. Coba sekarang dengarkan teks bacaan yang akan Mister bacakan ya. Hari ini semua anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi dua kelompok, kelompok putra dan kelompok putri. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang sama. Masing-masing kelompok berlomba bermain menendang, menangkap, dan melempar bola. Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan. Gerakan pemanasan dilakukan dari kepala sampai kaki. Dari teks bacaan yang tadi Mister bacakan, ada 5
persamaan atau 5 kata yang akan kita cari tahu persamaannya. Yang pertama, menolong, itu persamaannya membantu. Terus yang kedua, kelompok. Kelompok itu persamaan katanya adalah tim. Yang ketiga, gembira, persamaan katanya senang. Yang keempat, putra. Putra, persamaan katanya adalah anak laki-laki. Yang kelima, kompak. Kompak, persamaan katanya adalah rukun. Nah, sekarang di layar kaca kalian sudah ada 5 kata dan sudah Mister siapkan. 5 kata tersebut juga ada beberapa pilihan. Nah, nanti Mister minta tolong untuk kalian mengisi dengan cara menceklis atau mencentang. Nanti caranya kalian mengisi pada lembar luring yang telah kalian ambil, luring 4. Nah, nanti Mister tunggu untuk jawabannya ya. Tolong dikerjakan secara hati-hati. Oke, pembelajaran yang terakhir yaitu membuat bingkai foto dari biji-bijian. Nah, bahan-bahan yang harus kalian siapkan yaitu yang pertama karton atau bisa juga kardus bekas. Kalau tidak ada karton bisa menggunakan kardus bekas. Yang kedua lem. Yang ketiga kacang tanah. Yang keempat biji jagung. Yang kelima kacang hijau. Yang keenam kacang kedelai. Dan yang ketujuh foto. Untuk alatnya yaitu yang pertama ada pena atau pulpen atau bisa juga spidol. Yang kedua ada gunting. Dan yang ketiga penggaris. Cara membuatnya yaitu yang pertama guntinglah karton atau kardus tadi membentuk persegi panjang. Di sini kalian harus hati-hati saat menggunakan gunting. Dan yang kedua, berilah garis di setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai. Sudah ada gambarnya, nanti kalian tinggal mencontohkan di rumah ya. Yang ketiga, berilah lem pada bagian-bagian yang akan kalian tempelkan biji. Jadi sebelum menempelkan biji, kalian oleskan dulu lem, baru kemudian menempelkan biji-biji tersebut. Terus yang keempat, setelah bingkai terpasang oleh biji-bijian, hal yang terakhir kalian lakukan adalah memasang foto di tengah-tengah bingkai tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Untuk bahan dan alatnya, yang pertama bahan yang digunakan adalah kertas karton. Jika tidak ada di rumah, kamu boleh menggunakannya kardus bekas. Kemudian yang kedua adalah biji-bijian. Ustazah menggunakan biji kacang hijau, biji kacang tanah, dan biji kedelai hitam. Kamu boleh menggunakan biji-biji yang lain ya. Kemudian ada lem. Selanjutnya untuk alatnya dibutuhkan penggaris, gunting, pena atau spidol, dan contoh foto yang akan kita gunakan untuk menghias. Oke, cara penggunaannya atau cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan kertas kartonnya ya. Kemudian kalian ukur sesuai dengan lebar dari foto yang akan kita hias. Kalau sudah, kita buat menjadi persegi panjang. Kita ukur menggunakan penggaris.
Langkah kedua yaitu gunting kertas karton sesuai dengan garis yang kita buat. Gunting dengan hati-hati ya. Nah, setelah digunting, kita sudah mendapatkan karton yang berbentuk persegi panjang. Setelah itu, langkah yang ketiga adalah membuat pinggiran karton sesuai dengan keinginan kita. Untuk pinggiran bingkai, ini sesuai dengan keinginan kalian ya, atau kreasi masing-masing. Langkah yang keempat, kita akan menghias pinggiran bingkai dengan biji-bijian. Untuk itu, kita butuhkan lem ya. Ambil lem secukupnya. Setelah itu, kita tempelkan ke pinggiran bingkai. Sedikit demi sedikit ya. Ambil sedikit kedelai hitam, kemudian kalian tempelkan ke lem yang sudah ditempelkan di pinggiran bingkai. Biasanya bebas ya, sesuai kreasi masing-masing. Oke, kita tambahkan pinggiran lainnya. Dengan biji kacang hijau. Ditekan-tekan agar biji-bijian menempel dengan lemnya. Lakukan untuk pinggiran bingkai yang lainnya.
Setelah sudah selesai, kemudian yang terakhir tempelkan foto yang akan kita gunakan. Jadi deh, bingkai foto dengan hiasan biji-bijian. Selamat mencoba di rumah ya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa membantu proses belajar anak-anak di rumah ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.